Wahai para mahasiswa, para pemuda penerus bangsa, siapkan tameng dan senjatamu dalam revolusi industri yang terjadi saat ini. Jadilah player dan key maker dalam gelombang revolusi industri ini. Wahai para mahasiswa, tanamkanlah kata berkarakter, berkompetensi, dan berinovatif di dada kalian. Jadilah generasi yang dibutuhkan, bukan membutuhkan. Hidup mahasiswa. Indonesia memiliki dasar negara Pancasila. Nah, Pancasila secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu kata panca dan kata sila, di mana kata panca berarti 5 dan sila berarti asas, aturan, atau dasar. Sehingga jika digabungkan, Pancasila memiliki arti sebagai 5 aturan dasar yang mengatur penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, secara sederhananya, Pancasila dapat diartikan sebagai ideologi dasar yang berisikan aturan-aturan tentang bagaimana cara kita hidup dan juga mengatur pemerintahan negara. Akhirnya Pancasila diawali saat pemerintah Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Untuk mewujudkan kemerdekaan sehingga Indonesia dapat berdiri sendiri, perlu ditentukannya dasar negara terlebih dahulu. Maka dari itu, Jepang membentuk suatu badan yang mengatur persiapan kemerdekaan Indonesia dan bertujuan membahas hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia, termasuk menentukan dasar negara. BPUPKI melakukan sidang pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945 dengan pembahasan mengenai dasar negara. Namun setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang mengenai dasar negara. Sehingga pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan pidato atau gagasannya tentang dasar negara Indonesia Merdeka. Kemudian BPUPKI membentuk panitia kecil untuk merumuskan dan menyusun Undang-Undang Dasar dengan berpedoman pada pidato Bung Karno. Diputuskan bahwa Indonesia memiliki 5 dasar negara, yaitu pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, persatuan Indonesia, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kehidupan manusia telah memasuki era revolusi 4.0. Revolusi Industri 4.0 merupakan transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Itu merupakan pengertian revolusi industri menurut Angela Merkel pada tahun 2014. Revolusi 4.0 sendiri yaitu adanya teknologi informasi dan komunikasi yang dimanfaatkan sepenuhnya guna mencapai efisiensi yang setinggi-tingginya sehingga menghasilkan model bisnis baru berbasis digital. Revolusi industri sudah terjadi sebanyak 4 kali. Revolusi industri 1.0 terjadi pada tahun 1780 yaitu mekanisasi, produksi industri dengan mesin uap. Revolusi industri 2.0 terjadi pada tahun 1870 yaitu elektrifikasi, produksi massal dengan assembly lines. Revolusi industri 3.0 terjadi pada tahun 1970 yaitu otomatisasi dan globalisasi, produksi menggunakan komputer dan elektronik. Revolusi industri 4.0 yaitu yang terjadi pada saat ini, yaitu digitalisasi, penggunaan perangkat yang saling terhubung, artificial intelligence atau AI, penyimpanan data di cloud, dan Internet of Things. Seperti yang kita ketahui, revolusi industri 4.0 dapat memberikan kemudahan dalam berbagai hal. Namun demikian, di balik berbagai kemudahan tersebut terdapat dampak negatif yang berpotensi mengurus ketahanan nasional. Seperti salah satu contohnya yaitu penggunaan AI yang dapat menciptakan robot-robot yang dapat bekerja layaknya manusia. Jika robot-robot tersebut digunakan dalam dunia kerja, maka manusia akan dengan mudah tersingkirkan. Dengan begitu, tingkat pengangguran di Indonesia akan semakin meningkat, begitu juga dengan tingkat kejahatan atau kriminalitasnya. Dalam mengatasi hal tersebut, Pancasila memiliki peranan penting. Ancaman tersebut dapat diatasi dengan strategi dan langkah penanganan yang diambil oleh pemerintah dan masyarakat itu sendiri didasarkan pada nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila sebagai dasar negara.
Hal tersebut dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama yaitu mendekatkan kembali Pancasila kepada masyarakat agar Pancasila bukan merupakan suatu hal yang asing untuk dipahami oleh masyarakat. Dan yang kedua yaitu menginternalisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dengan mengoptimalkan segenap sumber daya nasional yang dimiliki. Khususnya pada poin kedua, sikap kita sebagai masyarakat harus bijak dalam menilai revolusi industri 4.0. Di satu sisi, menyaring dampak negatifnya dan di sisi lain kita harus dapat menggunakan kelebihannya untuk internalisasi nilai-nilai Pancasila itu sendiri di masyarakat.